Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman akuntansi Universitas Bakri semuanya. Salam sehat semuanya. Di sini saya Wisnaldi Bawa kembali lagi. Saya akan membawakan materi tentang perusahaan manufaktur di dalam Accurate ini. Nah, sekarang ini adalah pertemuan ke-6, jadi tolong persiapkan karena bentar lagi akan mendekati UTS kan. Jadi tolong persiapkan materi-materi yang sudah dipelajari. Kalian pahamin teori-teorinya, kalian pahamin prakteknya. Nah, di sini saya sedang mengcompare database-nya ya, lagi compare untuk file master GDB perusahaan manufaktur. Nah, sebelumnya pasti kalian udah bisa bedain kan perusahaan jasa, perusahaan dagang sama perusahaan manufaktur kayak gimana. Itulah. Nah, sekarang kita buka dulu soalnya ya. Baca-baca dulu sambil nungguin compare. 6.1 Produksi berdasarkan pesanan pelanggan atau formula produk belum diketahui. Nah, perusahaan menerima proyek untuk pembuatan produk sesuai dengan pesanan pelanggan karena perusahaan tidak bisa memprediksi jenis dan jumlah material yang harus digunakan. Nah, proyek tersebut dikerjakan dengan membeli bahan produksi sesuai kebutuhan secara bertahap. Berarti dia nggak bikin bahan ya. Nah, yang pertama, membuat surat perintah kerja atau work order dengan kode WO001. Tanggal mulainya adalah 10 Februari dan tanggal diminta adalah 14 Februari 2012 dengan person in charge bernama Rudi Wibowo, bukan Wisnu ya, Rudi Wibowo. Nah, surat perintah kerja dibuat berdasarkan nomor pesanan penjualan SO12-01 dan nomor formula produk BOM strip 001. Nah, ini bomnya bukan bom yang meledak ya. Bom itu berarti bill of material. Nah, kita klik di sini perusahaan manufaktur. Nah, ini namanya bom ya, bill of material, bukan bom meledak. Berarti pertama kita masuk ke work order. Work number. Nah, work numbernya adalah WO strip 001 sesuai dengan soal ya. WO strip 001, start date-nya adalah 10 Februari 2012 dan expected date-nya 14 Februari 2012. Tuh, benar ya. Setelah itu kita masuk ke person in charge Rudi Wibowo, plot departemennya nggak usah diisi, description-nya adalah T1.1 membuat surat perintah kerja. Kalian jangan ikutan kopas ya, biar cepet nulisnya. Kalau saya kan lagi bikin video ceritanya biar nggak kepanjangan videonya, jadi saya kopas. Kalau kalian ngetik, oke? Setelah itu kita item number. Nah, item numbernya adalah FGSO produk special order ya. Jangan roti, jangan panel listrik. Produk special order. Kuantitinya kan nggak diketahui ya, jadi satu aja. Setelah itu kita lihat di sini sudah ya. Setelah itu kita save and close. Gitu. Bunyi anjay. Bener berarti tuh kalau bunyi. Kalau misalkan salah bunyinya beda. Tung. Nah, itu salah berarti tuh. Kalau ini benar. Selanjutnya yang kedua, mengeluarkan bahan produksi dari gudang, material release. Kita masuk ke material release dengan code release MR strip 001. Oke, release date-nya 10 Februari. Work order-nya berarti yang sebelumnya 001 dong. Description-nya T1.2 mengeluarkan bahan produksi dari gudang. Apa sih bahan produksi dia harus dikeluarin dari gudang? Ya iya dong harus dikeluarin. Kalau misalkan nggak dikeluarin gimana cara bikinnya? Ya kan? Pasti bahan bakunya dikeluarin dulu baru diolah. Nah, di sini kita harus ibaratnya kayak kita bikin catatan lah. Barang keluarnya nih material release yang harus dikeluarkan berapa sekian. Jadi enak kelihatan data-datanya keluar berapa. Gitu. Nah, sini kita klik get materials. Select all, oke. Kenapa kita select all? Orang disuruhnya seluruhnya kok, get material seluruhnya. Jadi kita select all.
Selanjutnya kita cek ya BB4, BB7, BB8, BB9. Oke, setelah itu kita save and close. Nah, itu kita transaksi yang ketiga, menambah produksi bahan baku. Nah, tadi kan udah keluar tuh BB4, BB berapa lah itulah. Nah, ternyata di sini kurang nih, harus ada yang ditambah listnya. Berarti kita masuk ke list, manufaktur, work order. Kita uncheck list filter by date, start date-nya biar kelihatan nih. Kita klik 2 kali. Setelah itu caranya adalah kita klik yang 165.000, kita enter. Nah, keluarkan yang bawah. Nah, yang pertama adalah BB1, bahan baku 1, dengan kuantitinya adalah 3. Selanjutnya BB2 dengan kuantiti sebanyak 10. Selanjutnya BB3 dengan kuantiti 3. Selanjutnya BB10 dengan kuantiti 5. Setelah itu BB5 dan 6. BB5 dengan banyaknya adalah 5. Setelah itu BB6 ya, dan banyaknya sebanyak 12. Ya, oleh deh. Halo. Nah, gitu dong. BB6. Asal kalian tahu aja ya, saya sebelumnya ini udah bikin, nggak taunya 25 menit error. Akhirnya saya ulang lagi. Nasib. Nah, udah nih. Setelah itu kita save and close. Saya lupa. Sebelumnya tadi kan harusnya SO numbernya diisi. Jadi kita edit aja di sini ya. Nih, SO strip 12 strip 01. Jadi kalau misalkan kalian kelewatan gitu, gak usah panik, cari dulu jalan keluarnya. Jangan buru-buru kalian close terus kerjain ulang, capek, masih banyak PR yang lain kan. Mendingan cari tahu sendiri sebelum kalian tanya. Ya otak-atik aja, nggak usah takut salah, coba-coba dulu, searching. Kalau baru bener-bener nggak bisa nih, baru tanya saya tanya Kak Indah, tanya Kak Mita, ya siapa aja lah. Kalau nggak tanya Parnel langsung juga nggak apa-apa kalau berani. Setelah itu kita save and close. Nah, ini kan udah ditambahin ya. Setelah itu kita mengeluarkan bahan produksi tambahan dari gudang. Yang tadi kan udah nih sebelumnya. Nah, sekarang kita ngeluarin yang ini nih. Nih, keluarin nih. Keluarinnya bukan kayak gini ya. Ntar kamu dia lihat keluarinnya. Keluarinnya di accurate. Caranya kita ke material release. Nah, di sini berarti MR002 ya. Nih, kan bener. Release date-nya 12. Oke, work order WO001 racikan umum T 1.4 mengeluarkan bahan ya, gak jelas nih. Mengeluarkan bahan produksi tambahan gudang. Oke, setelah itu kita get materials, select all, oke, save and close, gak usah lama-lama lah. Setelah itu ke 5, menyelesaikan proses produksi untuk surat perintah kerja WO001. Berarti kita masuk ke produk and material result numbernya PMR001, result date-nya 14/02/2012, work ordernya, oh ya di sini result time 1951. Kenapa 1951? Berarti gue tadi ngeluarin material rilisnya itu 1951 gitu. Jadi kalau misalkan di sini kalian jamnya misalkan jam 23, jam 22, nggak usah takut, memang dia ngikutin sini. Oke? Setelah itu kita WO001
T 1.5 menyelesaikan huruf besar semua, copy aja lah, sip. Oke, sudah. Setelah itu kita save and close, kelar deh sampai 5 transaksi pertama yang satu. Selanjutnya kita masuk ke yang kedua nih, produksi berdasarkan pesanan pelanggan. Formula produk telah diketahui. WD. Perusahaan menerima pesanan penjualan SO12 strip 12 strip 02 untuk produksi panel listrik sejumlah 150 unit. Nah, selanjutnya kita masuk ke bill of material atau bom. Nggak jelas gue ya. Bomnya berapa sih nomornya ini? Nah, kan ini nggak ada nomornya ya. Ikutin aja lah bom 003 ya. Nah, descriptionnya membuat bom, janganlah. Deskripsinya T2.1 membuat formula produk. Jangan membuat bom ya, membuat formula produk. Setelah itu kita masuk ke reference to product, kita search. Nah, di sini kita kan ngebuatnya panel listrik, masukinnya panel listrik, jangan roti. Ntar adonan bahan bakunya bikin produknya nggak tahu ya panel listrik, kan nggak nyambung. Load for-nya 5, minimum quantity 50. Oke, setelah itu kita masuk ke item number. Item numbernya kita isi nih satu-satu. Pertama kabel, benar gak sih? RW kabel, ya benar, RW kabel. Quantity-nya 12. Papan seng, quantity-nya 3. Selanjutnya saklar, saklar 2. Selanjutnya murmur. Nggak tahu sih namanya mur atau murmur, bingung. 100 BJ, yang atasnya 2 BH, yang bawahnya 100 BJ. Nggak tahu itu singkatan apaan, ngikutin aja lah. Selanjutnya masuk ke cost number. Nah, cost number yang pertama CC strip 001 tenaga kerja langsung. Nah, besok saya tanya ya tenaga kerja langsung apa, kalian harus tahu. Di sini nggak saya jelasin, tapi kalian harus tahu. Udah amat. Di sini 4 hour. Selanjutnya CC3. Di sini 5 hour. Sip. Totalnya 538.300. Nih, totalnya nih. Setelah itu kita save and close. Oke, kita masuk ke kedua. Membuat surat perintah kerja, work order. Berarti kita masuk ke work order BO002, start date-nya. Nah, di sini kalian baca nih. Panel listrik merupakan salah satu barang yang diproduksi secara massal dengan bahan baku dan biaya yang selalu sama dalam setiap kali produksi. Kapasitas produksi dalam 1 bulan adalah 200 unit panel listrik. Karena di awal bulan terdapat pesanan penjualan SO12 dari pelanggan sejumlah 150 unit. Perusahaan akan mendahului produksi panel listrik dari pelanggan tersebut. Nah, jadi yang didahulukan adalah 150 unit. 50-nya lagi kapan? Nanti habis 150. Di sini quantity kita ganti 150 dulu. Oke. Nah, setelah itu kita masukin lagi di sini membuat formula produk. Di sini 50. Beda ya. Nih, 50 cuma 120 kabel listriknya, sementara yang 150 360. Beda nih. Boleh kita bedain. Setelah itu kita save and close. Cetut. Nah. Close. Setelah itu kita masuk ke yang ketiga, mengeluarkan bahan nih. Berarti kita material release. Material release-nya adalah MR003. Material release untuk
release date-nya tanggal 13 Februari 2012. Work ordernya WO002. Jobnya nih yang pertama nih, berarti yang pertama adalah formula produk T2.1. Description-nya T2.3 mengeluarkan bahan produksi dari gudang. Nah, di sini kita get materials. Ya elah kepencet. Get materials, select all. Oke. Ya kan? Setelah itu kita save and close. Menjadi bisa. Setelah itu kita masuk ke yang keempat, produk and material result untuk yang 150 unit. PMR 002. Result date-nya 14 Februari 2012. Work ordernya WO002, jobnya yang ini, yang 150 unit ya. Description-nya T2.5. T2.4. Menyelesaikan proses produksi untuk surat perintah kerja. Kita kopas aja. Kalian gak ya? Saya yang kopas. Setelah itu selesai, kita save and close. Selesailah sudah. Selanjutnya kita masuk ke yang 5. Kelima adalah mengeluarkan material release untuk yang 50 unit. Nih. Berarti kita masukin MR004, release date-nya tanggal 14 Februari 2012, work order yang 002, jobnya yang bawah karena 50 unit, T2.5, mengeluarkan bahan produksi dari gudang. Sip. Setelah itu kita ke description, item number. Ya, item number. Get materials. Lupa kan tuh. Select all. Oke. Setelah itu kita save and close. Ya, bener ya? Save and close. Setelah itu menyelesaikan produksi untuk surat perintah kerja. Yang tadi nih. Berarti kita produk and material result. PMR 003. Benar, result date-nya adalah 15 Februari 2012. WO002 yang bawah, deskripsinya T2.6. Menyelesaikan proses produksi untuk surat perintah kerja. Kita kopas. Itu aja. Selanjutnya save and close. Oke, cus kita ke yang 3. Produksi berdasarkan proses formula produk telah diketahui. Perusahaan memproduksi muncul notif. Sorry. Close dulu deh. Perusahaan memproduksi roti setiap hari sebanyak 200 piece. Proses produksi dibagi menjadi 2 tahap. Tahap pertama adalah membuat adonan roti dan tahap kedua adalah memasukkan adonan roti ke dalam oven sehingga menjadi roti bonbon. Apa namanya roti bonbon? Pertama membuat formula produk, bill of material untuk adonan roti. Berarti kita ke bom. Nah, di sini kan ditulisnya bom strip 003 ya. Gak usah diikutin lah. Karena tadi kan kita mulai dari bom strip 003 kan. Berarti habis itu bom strip 004. Biar kalian bingung, saya ganti aja. Oke, jadi bom 004. Saya itu description T berapa nih? T3 ya. T3.1 membuat formula produk. Kita bikin adonan dulu cuy. Sebelum kita bikin roti, bikin adonan dulu. Reference to product. Panel listrik. Bukan. Kita pilihnya yang WIP adonan roti ya. Ada yang tahu nggak WIP panjangannya apaan? Nanti saya tanya. Pokoknya pas kelas saya tanya deh, semuanya saya tanyain. Setelah itu build for nya 1, minimum quantity juga 1. Setelah itu kita masukin daftar bahan baku. Pertama RW tepung, rumah ya kan, RW tepung, rukun warga tepung. Tepung juga punya keluarga tuh, garing ya.
0,5 kg. Selanjutnya RW air kuantitinya adalah 0,1 liter. RW telur kali, telur ayam kampung 3 buah. Ini 3 buah, 3 BH tulisannya 3 buah. Itu mah 3 butir ya. Biaya kosnya yang pertama adalah CC001 tenaga kerja langsung pasti sejam, yoi 1 hour. Setelah itu CC003 juga 1 hour. Totalnya 21.000. Ini totalnya ya 33.660. Ini udah gue cek kok, bener 360. Setelah itu kita save and close. Oke. Selanjutnya kita masuk ke yang kedua, membuat formula produk, bill of material. Jadi kita masuk ke oh iya, tadi kan kita udah buat nih adonan. Sekarang kita buat rotinya nih, ya kan? Buat apa adonan doang kalau nggak jadi roti, anjay. Kita masuk ke bom lagi, bom 005. Nah tadi kan yang gue bilang tuh tadi, karena kita mulai dari 3, gue ganti aja lah. Setelah itu descriptionnya membuat formula produk, berarti T3.2 membuat formula produk. Reference to product, roti bon. Kita buatnya berapa nih? Buat formnya 1, minimum quantity 1. Kita masuk ke materialnya, WIP adonan roti 1. Nolek. WIP adonan roti 1. Pastanya 1. Terus coklatnya 1. Coklat. Setelah itu biayanya cuma biaya doang. Biaya doang. Oke. Kalau sudah kita save and close. Membuat surat perintah kerja, work order. Kan tadi kita udah bikin nih bomnya. Kita kerjain lah. Masuk ke WO strip 003. Kita bikin 200 piece. Gila, banyak ya. Ini gue yakin sih ini roti pesanan HMA nih kali ya. 200 piece buat acara. Ya, gak mungkin juga sih. Online pesen roti. Kirimnya lewat apa? Upload. Setelah itu start date 14 Februari 2012. Expected date-nya 14 Februari 2012. Sama. Ini ceritanya bikin roti ya kebut semalam. Mengeluarkan bahan produksi dari gudang. Oh iya, ini belum keluar. Description-nya T3.3. Membuat surat perintah kerja. Setelah itu kita masuk description. Description-nya mana nih? Oh alah. Ini sih. Membuat surat perintah kerja. Aduh. Sorry ya lama. Nyontek dulu. Lupa. Oh iya, membuat surat perintah kerja. Nah, pertama kita masukin dulu nih adonan.
bikin roti nggak ada adonan kan nggak mungkin, makanya kita bikin adonan. Sip, setelah itu masuk ke apa nih, FG roti bonbon, kuantitinya sama-sama 200 cuy. 200. Nih beda kan, tuh beda, costnya juga beda tuh. Kalau udah berarti kita apain nih, kalian close lah. Setelah itu masuk ke mengeluarkan bahan produksi, material release untuk WO003, MR nya 005, release date nya 14 Februari, work ordernya WO003, jobnya untuk yang 32, 3132 ya, 3132. Ini suruh apa sih? Adonan cuy, berarti yang ini 31. Ini kalau misalkan kalian nggak mau bingung nanti ya tulis aja lah, mau buat formula produk adonan roti, membuat formula produk roti tuh. Kalau misalkan udah hafal ya kayak gini nggak apa-apa lah, suka-suka kalian lah, biar nggak ribet. Setelah itu descriptionnya T 3 strip 4 kan, strip 4 bener. Mengeluarkan bahan produksi dari gudang. Setelah itu get material, select all, oke, save and close. Setelah itu kita produk and material result untuk adonan roti. Pertama result date nya kita isi 14 Februari 70. Work ordernya yang 003 ya, jobnya yang 31, descriptionnya T3.5, menyelesaikan proses produksi. Sip. Setelah itu kita save and close. Mengeluarkan bahan produksi dari gudang. Berarti kita ke material release lagi nih. Pasti ini untuk roti sih, bukan untuk roti sih. Release date nya 14 Februari 2012. Work ordernya yang 003, ininya yang 32. Descriptionnya T3 titik berapa ini? 6. Mengeluarkan bahan produksi dari gudang. Mengeluarkan bahan produksi dari gudang. Setelah itu kita get material, select all, oke. Ini roti bonbon ya, save and close. Kelar yang ketiga. Sekarang belum deh, masih ada yang ketujuh. Produknya material result buat roti MR 005, result date-nya 14 Februari 2012. Order yang ketiga, ini yang 32. Gue lupa ya, tadi udah kerjain belum sih ini? Saking cepetnya ya. Produknya material result kita cek deh. Membuat formula produk Oh 31. Tadi baru material release ya. Aduh, gini nih gak enaknya nih kalau bikin video. Lupa. Karena kan belajar langsung gitu biasa. Kalau offline kan biasanya aslapnya ngajarin langsung di kelas. Ini bikin video. Ya maklumin lah ya. Kalau ngajarin di Zoom juga takutnya
buru-buru jadinya kan, enak ya. Ternyata bener ya, tadi baru material rilis. Berarti kita produk end result yang belumnya. Sip. Descriptionnya T3.7, menyelesaikan proses produksi. Oke, setelah itu kita save and close. Kita masuk ke transaksi 4. Wih, dikit lagi nih. Pabrik panel listrik menjumpai masalah saat memproduksi 100 unit panel karena terdapat perubahan mendadak atas spesifikasi bahan baku yang digunakan dalam proses produksi. Padahal 100 unit panel listrik tersebut bahan bakunya sudah diambil seluruhnya dari gudang dan sedang dikerjakan. Keputusan perusahaan adalah proses produksi dihentikan dan bahan baku yang masih layak digunakan dikembangkan lagi ke gudang. Diasumsikan seluruh bahan baku masih layak untuk digunakan. Pertama adalah membuat surat perintah, work order, dan melakukan material rilis untuk pengerjaan 100 unit pada panel listrik dimulai pada bla 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 bla. Kita masuk nih, work order 004, start date nya 17, expect date nya juga 17. Pesan in charge, ada description T4.1 lah ya. 4.1.1 copy aja lah mas. Membuat surat perintah kerja. Banyak banget satunya. Nah, di sini kan berarti ada dua ya, dua transaksi nih, work order sama material release yang kalian kerjain. Makanya saya bikinnya 4.1.1. Titik 1. Selanjutnya kita description FG panel listrik 2.1. Kan udah ada tuh tadi panel listrik. Gak usah buat lagi lah, ribet. Setelah itu udah nih. Nah, di sini kan ngerjainnya 100. Gantilah 100. Sip. Save and close. Tanpa berlama-lama basa-basi. Kita material release MR007, release date-nya 17 juga. Ordernya yang tadi 004. Deskripsinya T huruf kecil T 4.1.1 titik 2. Membuat surat perintah kerja dan membuat material release. Benar gak sih tulisannya? Reliase. Buat material release. Oke, get material, select all, oke, save and close. Nah, ini nih ngeselin nih. Proses produksi 100 unit panel listrik tersebut dibatalkan karena terdapat perubahan clause atas spesifikasi bahan baku yang digunakan. Nah, kalau udah tahu di clause, apain ya kita kerjain? Tapi kita kerjain ya. Berarti kita masuk nih ke list. Terus tulis list itu ke work order, manufaktur, ke work order. Setelah itu kita uncheck list, kita buka. Nah, ini di sini kita close aja. Close. Setelah itu kita save and close. Salah BIM kita refresh, hilang nih. Sulap gua, anjay, hilang cuy. Dah, kita close lagi. Selanjutnya yang ketiga, bahan baku yang digunakan dalam proses produksi WO004 masih layak digunakan dan dikembalikan lagi ke gudang. Gila, udah nyusahin, nggak mau rugi. Berarti kita masuk lagi nih ke mana tadi sih? Bahan baku yang digunakan dalam proses produksi masih layak digunakan. Oh, perusahaan memutuskan untuk memasukkan nilai bahan baku sesuai dengan nilai aktual dari masing-masing bahan baku berikut.
Berarti kita ke mana yo? Tahu gak? Berarti kita masuk ke list coba. Nah, kita masuk ke produk material result. PML 006. Result date-nya mana sih? Nah, result date-nya 17 Februari. 17 Februari bahan bakunya. WO nya WO 004. Nah, ini T21 ya. Description-nya T4.3 mengembalikan bahan baku yang masih terpakai, yang masih bisa dipakai. Get referral ya, ingat get referral. Nah, di sini kan memutuskan untuk memasukkan nilai bahan baku sesuai dengan nilai aktual. Jadi kita select all. Oke. Di sini kita ganti unit cost-nya. Di sini kan 1000. Di sini benar nggak sih? Ya benar. Murmurnya 1000. Papan seng 2000. Saklar jadi 130.000. Sip. Pen close. Kelar. Oke teman-teman, terima kasih yang udah menonton. Mohon maaf atas kekurangan yang tadi saya sebutkan. Sampai bertemu di lain video. Terima kasih, selamat belajar teman-teman.